Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di Jumat ini dan seterusnya saja, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Meningkat, bukan malah menurun. Kita mengerjakan perintah-perintahnya Allah, dan itu baik untuk diri kita. Lalu kita meninggalkan apapun yang Allah larang. Kita bersyukur alhamdulillahi rabbil alamin, sampai ini hari Jumat Sayyidul Ayyam, detik ini pun Allah masih memberi nikmat. Siapapun kita yang ada di sini, mau kecil besar, mau dia apapun kerjanya, atau mungkin belum dapat pekerjaan, tetap Allah berikan nikmat. Allah berikan dia kesehatan, kakinya masih kuat, olahraga mungkin masih bisa. Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah jadikan hujan berguna bagi kita dan tumbuhan dan hewan. Allah berikan keamanan, kita tidak ada perang-perang, tidak ada tawuran-tawuran yang besar di tempat kita ini. Dan yang lebih penting, Allah berikan iman. Kita yakin, dengan yakin itu kita bisa berbuat banyak hal yang baik-baik. Salawat beriringkan salam, tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini dan orang yang beriman, keluarga kita, mendapatkan pertolongan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gunanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ini kita berada di bulan Zulqa'dah, tepat tanggal 30. Nanti kita mungkin mulai awal bulan Zulhijjah, bulan yang ke-12 terakhir di bulan Hijriyah. Di situ banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya.
Makanya dikatakan ma min ayyam, tidaklah ada hari-hari ahabu ilallah, yang Allah itu sangat cinta, kecuali 10 hari di bulan Zulhijjah. Kecuali mengalahkan itu juga ada seseorang yang keluar untuk berjihad, berperang dulunya kepada Allah dengan hartanya dan dirinya. Ini berarti di dalam bulan Zulhijjah nanti, atau di dalam bulan Zulhijjah itu banyak, ada 10 hari yang sangat dimuliakan. Seperti bulan Ramadan ada 10 akhir malam Ramadan. Di dalamnya ada Lailatul Qadar. Di 10 hari bulan Zulhijjah di dalamnya ada yang paling amat penting, yaitu wukuf di Arafah, dan itu puncaknya orang melakukan haji. Sebenarnya itu juga untuk kita. Wukuf itu kan artinya adalah wakaf, berhenti. Berhentilah kita daripada terlalu sibuk sana sini, bermain, bercanda, bergurau, fokus kepada politik, fokus terus kepada dunia, fokus terus kepada hal-hal yang sebetulnya kita harus mesti rehat ataupun slow, tidak mesti terlalu mengejar. Makanya kalau kita terlalu mengejar suatu dunia itu, kadang-kadang dunia itu tidak dapat, bahkan kita kesal jadinya. Mengejar wanita tidak dapat, kita kesal. Mengejar kebun sawit diambil orang, kita kesal. Slow, istirahat, introspeksi, iktikaf, wukuf, berhenti, untuk kedepannya berikutnya akan menjadi lebih baik bagi kesehatan pribadi kita dan kesehatan mental kita juga. Dianjurkanlah kita berpuasa. Ada yang mengatakan puasa wukuf atau puasa Arafah 1 hari sebelum hari raya haji. Jadi kalau hari raya haji nanti tanggal 9, mungkin tanggal 8 kita disunahkan puasa. Ada juga yang menganjurkan berbanyak puasa. Berarti mulai dari 1 Zulhijjah tanggal 30 nanti boleh puasa mulai, dan diakhiri di tanggal hari raya 10 Zulhijjah di tanggal 9 Juli nanti. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ada 10 keutamaan bulan Zulhijjah. Pertama, pada tanggal 1 Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi Adam alaihi salam dari dosa-dosanya. Dosa Nabi Adam cuma 1. Ketika dipengaruhi iblis, kemudian dia makan buah khuldi. Lalu dengan begitu dia bertaubat selama-lamanya dengan mengatakan istighfarnya, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami. Jikalau Engkau tidak menyayangi kami dan mengampuni kami, selama-lamanya mungkin kami akan menjadi orang rugi. Begitulah Allah memberikan kasih sayang kepada penjahat, kepada pelaku narkoba, pelaku zina, pelaku pembohong, korupsi. Tapi kalau dia datang kepada Allah, kembali lagi taubat, tidak mengulangi lagi, maka kasih sayang Allah itu akan menghapus semua dosa-dosanya. Ini yang harus kita lakukan bagi kita yang masih berdosa. Tanggal 2 Zulhijjah Allah mengabulkan doa Nabi Yunus dengan mengeluarkannya dari perut ikan. Tanggal 3 Zulhijjah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini dah tua.
baru punya anak. Alhamdulillah anaknya Nabi juga, yaitu Nabi Yahya. Makanya jangan putus asa, udah ber-10 tahun nikah, jangan kelahi sama istri. Tetap optimis, berdoa, undang anak-anak misalnya, biar terpengaruh anak-anak istri kita, nengok anak-anak itu timbul dia semangat untuk memiliki anak. Dan banyak hal yang bisa supaya kita itu mendapat karunia anak. Jangan mengatakan, ya kamu yang mandul, bukan saya. Tidak boleh begitu. Egois itu kadang tidak perlu dilakukan. Nabi Zakaria buktinya alhamdulillah punya anak juga. Lalu tanggal 4 Zulhijjah, hari kelahiran Nabi Isa. Tanggal 5 Zulhijjah, hari kelahirannya Nabi Musa. Tanggal 6 Zulhijjah, hari ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada nabinya. Siapa yang puasa pada hari itu, pada hari tanggal 6 nantinya, Allah akan memandangnya dengan kasih sayang. Lalu selamanya ia tidak akan disiksa, asalkan tidak melakukan dosa lagi. Tanggal 7 Zulhijjah, ketika neraka Jahanam terkunci, tidak akan dibuka sampai hari raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah. Di tanggal 8 Zulhijjah ini disebut hari Tarwiyah. Siapa yang puasa hari itu, ia akan diberi pahala, tidak akan mengetahui, kecuali yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Barulah tanggal 9 Zulhijjah, itu yang kita katakan tadi, hari Arafah. Siapa yang puasa hari itu, puasanya akan merupakan penghapus 1 tahun yang berlalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku. Telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Itu yang turun kepada baginda Rasulullah, berarti sudah penuh betul nikmat, penuh betul pengetahuan. Turunlah ayat al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, pada tanggal 9 Zulhijjah. Lalu di 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, siapa yang kurban hari itu, maka dengan tetesan darah kurban yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan dosa keluarganya. Ikutlah kurban. Dosa kita, dosa anak kita, dosa istri kita, keluarga kita diampuni. Siapa yang beri makan orang yang beriman, baik dengan hasil kurban ataupun yang lain, ngajak makan ke rumah, memberi sedekah, kelak pada hari kiamat Allah bangkitkan dalam keadaan aman, nggak ada gangguan, dan timbangan amal baik akan lebih berat daripada gunung Uhud. Kalau gunung berarti besar, berarti timbangannya itu lebih berat daripada hal yang besar. Inilah menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makanya persiapan untuk kita baik berpuasa, berbagi, berkurban, kita siapkan mulai dari sekarang. Saya alhamdulillah juga ikut kurban, bahkan di 2 tempat. Di masjid saya, di Masjid Al-Ikhlas, kemudian saya juga diikut sertakan kurban di IKPM Gontor, Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor Riau. Insyaallah, yakinlah pasti ada rezeki yang Allah akan ganti
kalau kita ikhlas dalam mengerjakannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.